Oke, saya akan lanjutkan ke text and binary I/O. Jadi ada dua ya yang kita bahas, text I/O dan binary I/O. Kalau Anda merasa ini ribet dan banyak banget, yang lebih wajib masuk ke silabus utama. Tetapi saya merasa cukup penting juga untuk mengetahui tentang binary I/O karena kita tidak hanya berurusan dengan file text. Saya mulai dari motivasi ya. Saya punya program Java, lalu kalau saya selesai mengeksekusi program Java saya, ya data saya ikutan hilang ya. Kalau tadi saya nyimpen nota mesin cuci, ya kan? Saya taruh nota mesin cuci 1, 2, 3, kalau saya terminate programnya, informasinya hilang. Gimana kalau saya perlu menggunakan data itu lagi? Maka saya perlu menyimpannya menjadi file. Saya tahu nggak harus file, bisa juga ya, database dan seterusnya, tetapi saya memberi contoh tanpa kita masuk ke layering dan database ya. Jadi asumsikan kita belum tahu database. Salah satu yang bisa dilakukan adalah saya simpan jadi file, jadi kalaupun program saya terminated, saya masih punya data ini dan saya ketika running lagi saya bisa ambil data itu, saya baca lagi ya. Berarti sekarang saya membutuhkan mekanisme gimana caranya saya bisa nulis dan saya bisa baca. Gimana saya bisa input dan bagaimana saya bisa output, gitu ya. Dan itu yang dimaksud dengan I/O, input output. Gimana cara saya bisa menginput dan mengoutput data dari program ke file. Java kan udah banyak kelasnya ya, built-in nih kelas file. Kalau Anda mau lihat dokumentasinya, saya nggak tampilkan dengan terlalu besar ya. Ini kayaknya bisa dilihat kalau ada download slide-nya aja di Skele. Ada yang namanya file class. Ini adalah cara Java merepresentasikan file sebagai objek di dalam program. Jadi kalau Anda punya file ddp2.txt gitu ya, kan dia file ya. Tapi kalau saya masukkan ke dalam program saya, ingat ya, di dalam Java kan semua direpresentasikan objek. Saya perlu memiliki suatu objek di dalam dunia program Java saya yang bisa melakukan hal-hal tertentu. Misalnya apa? Exist. Saya bisa cek dia ada atau enggak file tersebut. Saya perlu mencari, bisa dibaca enggak? Apalagi sih yang bisa dilihat? Can read, bisa dibaca enggak? Can write, bisa di ini enggak? Bisa ditulis enggak? Apakah path-nya apa? C, dot, user, dan lain-lain kalau di Windows ya. Apalagi yang perlu saya tahu? Properti-propertinya apa aja sih? Panjangnya berapa besar sih? Kapan sih dia last modified gitu ya? Ini adalah representasi file tersebut di dalam dunia program saya. Caranya adalah saya membuat suatu objek jenis file, gitu ya, jenisnya file, dengan mengirimkan informasi file name saya. Misalnya file name saya ddp2.txt, saya baca dan saya import ke dalam program saya sebagai file class, jenis class. Makanya tulisannya provide an abstraction. Salah satu keuntungan Java adalah abstraksi kan, kita menyediakan ide atau konsep atau abstract notion tentang suatu objek. Ini yang dimaksud. Jadi saya punya file, a real file di dalam komputer saya, tapi dalam program Java saya dia adalah suatu objek berjenis file. Oke, kalau saya sudah punya file, nah, kalau saya sudah punya file, gampang nunggu, saya punya file, pokoknya bisa saya tulis, bisa saya baca. Tapi file tadi itu kan baru merepresentasikan filenya sebagai objek ya. Baru bendanya ini sih, txt-nya itu saya representasikan, filenya, .dat.txt, apa aja itu. Saya masih perlu objek-objek lain untuk membaca atau menulisnya. Anda sudah pernah menggunakan salah satunya, yaitu scanner. Scanner adalah objek yang bisa kita buat, yang kerjaannya di dalam dunia Java kita adalah membaca. Membaca dari mana? Biasanya selama ini pakai sistem ini ya kita ya. Tapi bisa juga dari file sebetulnya. Banyak banget metode-metodenya. Dia bisa baca dari file, dia bisa baca dari web page, dia juga bisa baca dari konsol, dari sistem in. Dan scanner class ini udah banyak sekali kita pakai, tetapi how well do you know scanner?
Saya nggak tahu apakah udah pada nyoba ini atau enggak ya. Ada di slide loh. Nggak tahu udah nyoba atau belum. Kita baca apa yang terjadi dalam program ini. Saya menggunakan suatu objek. Jadi ini kalau kita menggambarkan, saya ini punya suatu program. Ini program saya nih ya, ini program saya. Saya punya file di sini. Saya punya file di sini. Lalu saya mau membaca dia menggunakan scanner. Gitu ya. Nah, scanner saya definisikan suatu objek jenis scanner yang akan membaca file ini. Filenya apa sih? Filenya adalah objek jenis file yang membaca suatu berkas judulnya test.txt. Asumsikan test.txt itu seperti ini, isinya 34567. Saya kayaknya punya deh. Kita akan coba ngebaca. Jangan balik dulu. Oke, kayaknya saya punya deh test scanner. Nah, kayak gini ya. Saya punya test scanner seperti ini. Test.txt, saya akan baca dua hal. Yang pertama saya mau baca int value. Saya pakai method yang saya sudah ketahui dari Java, yaitu next in, dan next line. Test.txt apa sih? Kayak gini ya tadi ya, 34-567. Kita coba ya, kita baca, saya gedein. Ya enggak? Oke, cukup clear ya. Saya baca yang pertama. Saya punya dua perintah ya di sini ya. Next in, next line. Gitu ya. Kalau saya lihat test.txt ini kan, saya mulai baca dari paling depan. Saya ngambil next in. Ini satu in ya, selesai in di situ. Lalu berikutnya next line. Oke, saya ambil satu line itu. Ya. Bedanya hanya bahwa, saya baca dua kali ya. Bedanya hanya bahwa saya membaca kedua hal itu menjadi dua benda yang berbeda ya. Yang ini jenisnya integer, yang ini jenisnya string. Cukup clear ya, saya ambil satu persatu. Nah, problemnya terjadi adalah, ini kan saya baca dari test.txt ya, dari suatu file ya. Ini file. Scanner yang selama ini kita pakai, kan kita sering ya menggunakan system.in. System.in dari konsol ya, dari keyboard gitu ya. Nah, saya mau melakukan hal yang sama persis. Saya mengambil integer value pakai perintah next in yang sudah kita ketahui. Lalu saya ambil next line dengan tipe data string. Saya nerimanya bukan dari file lagi, tetapi dari konsol. Jadi konsol saya maunya masukin 34 lalu 567 gitu ya. Saya akan pakai yang kedua. Oke. Dia minta yang pertama next in ya, 34. Kalau saya punya scanner kan saya enter ya biasanya ya. Saya enter, berikutnya saya baru masukin 567. Tapi dia langsung selesai. Saya nge-enter tadi, dia langsung selesai, dia nggak ngasih kesempatan saya untuk mengisi 56. Kalau yang udah nonton video sih harusnya udah tahu ya alasannya kenapa ya. Nah, ini terjadi karena di dalam scanner itu saya punya dua jenis cara mengambil informasi. Yang satu, next in tadi ya. Next in itu kan saya membaca suatu data yang saya tahu jenisnya, in, gitu ya. Lalu saya juga punya yang dinamakan delimiter, next line method yang dia baca sampai akhir line, gitu ya, yaitu enter pembatasnya. Saya menggunakan token based input yang pertama, tokennya apa? Integer, double. Itu satu token saya baca yang bisa diakhiri oleh enter C, spasi C gitu. Sedangkan kalau next line saya nggak ngasih tahu dia kan jenisnya apa, saya cuma suruh baca string gitu aja, diakhiri oleh line based input. Sehingga kalau saya pas pakai si konsol kayak gini, ini kan akhir dari bacaan integernya berakhir di sini kan ya. Jadi line based inputnya akan membaca ini sebagai line. Jadi dia langsung kayak, oh udah selesai kerjaan saya udah baca line-nya. Jadi saya nggak kasih kesempatan buat misi yang di bawah ini. Jadi kalau menggunakan scanner, janganlah Anda gunakan line based input setelah token based input. Ini biasanya suka ke-skip nih kalau misalnya nggak banyak nyoba-nyoba.
Jadi caranya, kalau memang mau, Anda perlu menambahkan, mindahin kursor gitu ya, mindahin kursor ke bawah sebelum saya bisa menginput berikutnya menggunakan konsol. Ini tidak terjadi apabila Anda menggunakan text file, karena text file kan nggak enter-enter ya untuk menyelesaikan satu itu. Oke, tadi kan urusannya adalah saya menggunakan objek jenisnya scanner, bisa pakai system.in, bisa juga menggunakan file. Kalau saya mau menggunakan si system.in atau standard input, itu sebenarnya nggak harus sih saya pakai scanner ya. Ada beberapa kelas-kelas lain yang bisa saya manfaatkan untuk membaca input. Input stream reader, buffer reader, file reader, dan buffer reader. Sorry, ini harusnya nggak usah ngulang ya, redundant saya ngopi. Mohon maaf. Biasanya si input stream reader itu perlu di buffer, begitu pula dengan file reader juga bisa di buffer. Apa bedanya? Yang ini baca dari konsol, yang ini bacanya dari file. Jadi kalau yang mengerjakan mini quiz, jawaban yang benar untuk membaca file ada scanner, ada input stream reader, buffer reader maupun file reader adalah kelas-kelas yang bisa digunakan untuk melakukan baca, melakukan read dari file. Begitu pula sistem out ya, standard out. Selama ini kita udah sering banget ya, saya nggak perlu pakai kelas apa-apa kan selama ini. Saya cuma perlu menggunakan system.out.println. Ini adalah cara paling mudah untuk saya mengeluarkan output. Saya bisa gunakan standard out. Tetapi Java juga menyediakan suatu kelas yang merepresentasikan writer ya, bukan ngebaca tapi menulis, yaitu print writer. Bisa dilihat di sini UML diagramnya. Saya bisa ngeprint, karena namanya juga printer ya, saya bisa ngeprint, bisa saya set apakah mau saya print ke konsol, ke layar, ataukah saya mau ngeprint ke file. Bisa ke keduanya. Jadi kalau mau TLDR version dari text.io, kalau saya ingin melakukan input-output, reading-writing di dalam Java, karena Java is object-oriented, saya perlu membuat objek-objek yang sesuai di dalam dunia universe program saya. Saya bisa membuat suatu objek jenisnya file untuk merepresentasikan file yang mau saya tulis di komputer saya. Selanjutnya, saya juga bisa melakukan reading menggunakan menggunakan kelas, contohnya kelas scanner. Saya kasih bintang karena tidak hanya scanner, tapi mungkin yang paling Anda ketahui adalah scanner. Selain itu, saya juga bisa melakukan writing, yaitu menggunakan print writer. Sekali lagi saya kasih bintang karena tidak hanya print writer, tetapi itu yang paling setara lah, ekuivalen dengan scanner. Nah, ketiga kelas ini, scanner, print writer, dan file. Tiga hal ini Anda ketahui, Anda sudah bisa melakukan baca file dan nulis file. Beres ya, kasarnya tiga hal ini cukup. Pokoknya saya representasikan file saya pakai kelas file, saya nulisnya pakai kelas scanner, dan bacanya pakai kelas scanner, saya nulisnya pakai kelas print writer. Dan TLDR versionnya itu. Nah, tetapi kelas-kelas yang kebetulan saya pilih di sini, scanner dan print writer, dia hanya bisa menghandle text file. Mohon jangan salah, maksud saya text file di sini bukan .txt saja, tetapi file yang sifatnya text file. Apa sih bedanya dengan binary file? Kalau text file, itu data yang disimpan dalam human readable form. Artinya teks diperuntukkan untuk manusia, sedangkan yang binary itu bukan diperuntukkan untuk manusia, tapi diperuntukkan oleh komputer. Hal paling mudah dalam konteks Java untuk memahami perbedaan keduanya adalah saya buka program saya .java, bisa dibaca sama kita ya. Kita bisa ngerti gitu kan bahwa di situ ada integer, ada apa gitu. Diperuntukkan untuk manusia. File.java is a text file. Ya, ada encoding yang terjadi di situ. Sedangkan binary file itu adalah .class. Hasil yang kita compile itu adalah dia adalah binary form. Contohnya gini ya, kalau saya iseng mau menampilkan salah satu class file, ini kan class file ya,
file, kita buka di Notepad, kan kayak gini ya tampangnya ya. Saya sih nggak ngerti. Memang tidak diperuntukkan untuk saya, ya kan? Ini kan hasil dari .java yang saya compile, dia jadinya binary file seperti ini. Tetapi ketika saya mau ngeranin program Java, saya sebenarnya dibaca oleh JVM, Java Virtual Machine, sebenarnya ini kan peruntukan .class itu adalah untuk si komputer. Komputer mau ngeranin programnya. Jadi ada dua jenis file yang mungkin saja kita harus handle ketika kita lakukan I/O, either dia TXT, text file, salah satu contohnya TXT, tidak harus TXT, ataupun di sini saya punya binary file. Ini saya kasih bintang ya, karena walaupun definisinya dipresentasikan seperti ini, it's not correct ya, bahwa biasanya ini karakter karena di bits karena dibaca oleh komputer. But it's not technically correct, jadi saya kurang suka definisi. Oke, berarti apa dong? Kalau saya mau melakukan reading writing untuk I/O, berarti saya perlu ini dong ya, kelas-kelas baru kan ya? Nggak bisa dong saya pakai scanner dan print writer lagi. Karena scanner print writer tadi kan buat text file. Jadi saya perlu kelas-kelas baru. Saya hanya menyorot dua pasang, yaitu file input stream, file output stream, dan data input stream dan data output stream. Semua kelas lainnya saya kayaknya publish sih untuk additional reading. Yang saya akan bahas dan saya rasa Anda perlu tahu fokusnya kedua pasang ini. Kita akan lihat dulu contoh yang file input stream ya. Kita akan lihat yang file input stream. Kita coba baca ya, apa sih yang dilakukan oleh file input stream. Nah, kalau saya melakukan ini, saya punya try with resources ya. Try, file output stream output, file stream.dat gitu ya. Saya buka suatu file baru, file stream.dat. Itu yang terjadi di sini. Selanjutnya, ini ya, saya bikin file baru. Selanjutnya, saya ngeprint ke file tersebut. Saya .write ya, output saya, angka 1 sampai angka 10. Ini adalah bagian nulisnya di sebelah kiri. Makanya namanya file output stream. Yang kanan, saya punya file input stream. Jadi saya membuat objek baru. Kan saya harus berpakai objek ya di dalam dunia program saya. Saya punya objek baru, file input stream yang mau membaca berkas yang tadi. Saya mau baca satu-satu. While saya masih bisa baca, saya mau ngeprint dong setiap value-nya yang terjadi. Saya akan berikan, kita akan demokan saja ya. Akan coba tunjukkan. Oke. Saya punya test file stream yang tadi ya. Ini adalah bagian nulis yang pertama. Lalu ini adalah bagian membaca. Kita akan coba jalanin dulu ya. Test, apa sih tadi? File stream ya. Test file stream. Ya. Oke, cukup clear ya. Tadi saya tulis 1 sampai 10, lalu saya baca 1 sampai 10. Saya ngebacanya memang cuma pakai spasi doang, tapi kalau saya pengen iseng dan gitu ya, itu juga bisa. Pokoknya saya baca value-nya, saya dan seterusnya. Saya compile ulang, saya jalanin. Beres ya, 1, lalu 2, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi kalau, ini ya, saya kan misalkan di sini kan saya nulis ya. Jadi gimana kalau saya nggak nulis, lalu saya cuma mau baca doang. Ini kan tadi file yang tadi saya buat ya. File yang tadi saya buat, bisa saya baca dong, pasti no problem saya baca. Jalan. Nah, gimana kalau filenya saya nggak punya? Misalnya saya buat file pura-pura gitu ya. Saya punya file lain gitu ya, yang belum pernah saya buat. Saya compile, saya jalankan, compile nggak error ya. File not found exception ya, filenya belum ada. Gitu. Jadi, kenapa exception itu disatukan pengajarannya dengan I/O adalah karena banyak banget exception yang bisa muncul kalau kita berusaha membaca file-file. Ada atau enggak, kita belum tahu. Ya, kalau misalnya saya baca, itu
barulah saya bisa lakukan. Nggak bisa deh. Tadi namanya harus sama ya. Kalau saya punya, barulah saya nggak akan punya. Oke, itu adalah untuk tes. File input dan file output. Cukup clear ya. Input itu adalah objek untuk membaca, output itu adalah objek untuk menulis, di outputin, ditulis dulu. Selain itu saya juga punya data input stream. Tadi kan ya ada yang saya mau sorot adalah file input dan file output, lalu data input dan data output. Ini sangat mirip ya, karena dia tetap melakukan contoh yang saya punya ini tetap ke suatu data stream. Bedanya adalah di sini saya tuh bisa melakukan writing tergantung jenis data yang mau saya simpan. Contohnya di sini saya mau nge-write UTF, jenis datanya UTF, lalu saya mau write double, saya juga bisa write int juga bisa. Jadi method nulisnya itu jauh lebih spesifik. Saya bisa menyimpan informasi yang saya simpan sesuai dengan data type yang saya mau. Hati-hati bahwa problemnya adalah kalau nanti saya mau baca, jenisnya apa? UTF double, atau gimana? Jadi contohnya, tes data stream ya, ini kan kayak gini ya. Saya mau menyimpan nilai-nilai si John, si Jim, dan si George. Lalu setelah saya tulis, saya juga bisa melakukan pembacaan, pakai input gitu ya, objeknya pakai input, dan saya perlu baca. Ini UTF-nya, lalu baca double. Oke, saya akan coba jalankan. Tes data, judulnya sih tes data stream ya. Tes data stream. Ya, saya punya John, Jim, dan George, informasinya kayak gini. Ini jenisnya UTF, ini jenisnya double. Nah, kalau saya nggak tahu urutannya dia UTF lalu double, apa yang terjadi kalau saya tuh ketukar? Ya, ini saya read UTF dan read double. Ya, ini kan saya bacanya kebalik ya. Saya baca yang double dulu, baru yang UTF. Ya, saya secara kompilasi sih nggak error ya. Kita coba jalanin. Kita nggak bisa melakukan itu. Karena oleh si pembacanya itu, si readernya itu, dia itu nggak sesuai kan. Oh, dia ketemunya UTF, tapi dia malah baca double. Skip. Keburu ketemu EOF. Apa itu EOF? End of file. Jadi ini adalah satu hal yang banget menurut saya perlu hati-hati ketika kita mau main-main file. Gitu ya. Nih, hati-hati ya. Saya harus tahu apa sih yang ditulis, karena kalau saya berusaha baca terus, padahal udah habis yang bisa dibaca, saya pasti mengeluarkan end of file exception. Jadi, saya perlu menggunakan method-method, contohnya input available sama dengan 0, apakah sudah end of file, saya harus cek. Kalau enggak, saya salah baca sedikit aja, ini saya pasti kurang fleksibel gitu loh, karena saya harus sesuai, harus double, harus UTF sesuai dengan kebutuhan. Kalau enggak, saya bakalan pasti error membacanya keburu sampai di akhir file. Jadi hati-hati kalau saya mau menyimpan ordernya, formatnya saya perlu tahu. Contohnya ketika nama yang tadi, yang John, Jim, dan seterusnya, saya simpan pakai UTF, saya pakai UTF 8, artinya saya bacanya juga harus pakai read UTF. Kalau tadi saya tulis write double, saya harus baca pakai read double. Dan ini tentu saja tidak terlalu robust ya. Ini untuk spesifik tertentu, untuk spesifik cases, itu mungkin boleh ya buat mini program gitu, karena kalau kita tidak punya potensi output yang beda-beda banget. Tetapi kalau misalnya kita mau bikin program yang sangat ini ya, yang sangat robust dan bisa banyak kasus, ini mungkin bukan opsi yang terbaik karena kita harus validasi semua output, semua input dan semua pembacaan untuk setiap kombinasi. Jadi saya cuma minta Anda memfokuskan kepada 4 kelas tersebut ya untuk membaca binary file. Tetapi ada 2 hal tambahan yang menurut saya cukup penting untuk diketahui. Yang pertama adalah random access file.
Selama ini kita pakai tadi input output kan saya harus bikin objek satu-satu ya. Buat baca saya harus bikin objek, buat nulis saya perlu bikin objek lain. Kalau random access file plusnya adalah saya bisa baca, saya bisa tulis, saya bisa append, saya bisa melakukan banyak. Contohnya saya bisa seek, saya bisa nyari. Jadi itu kursor saya tuh bayangin aja ini file gitu ya. Saya tuh bisa mindahin kursor, saya nulis di sini. Saya word processor. Tuh. Apalagi sih yang bisa saya lakukan? Saya bisa get pointer saat ini dia udah sampai di mana pointernya, panjangnya file dan seterusnya. Ini tautan di atas tas random access file silakan dicoba karena endless banget ya percobaan yang bisa diubah, yang bisa dilakukan. Saya bisa nge-set mau ke posisi 20 misalnya baru nulis, saya bisa nge-set sampai ke akhir baru nulis dan seterusnya. Bedanya dengan yang sebelumnya adalah kalau sebelumnya cuma bisa input, cuma bisa output, yang ini bisa kerja. Dan yang paling terakhir adalah objek I/O. Ini penting menurut saya karena kita belajar Java itu objektif. Kan kita kalau lagi punya program Java, saya punya banyak objek ya. Saya punya objek-objek yang sedang saling berinteraksi di dalam program saya. Saya bisa menulis. Jadi bayangin, saya lagi ngutak-ngatik suatu objek mahasiswa, saya mau simpen dia, di program lain mau dibaca lagi tuh mahasiswanya. Berarti objeknya perlu saya tulis dulu kan, baru nanti saya baca lagi, dia adalah objek. Berarti saya nyimpennya nggak hanya saya harus sekedar menulis, oh name ini, date of birth ini, tapi kan saya harus tahu definisi mahasiswa gitu ya. Jadi yang informasi yang disimpan adalah suatu objek, bukan teks yang satu-satu data. Objek seperti apa yang bisa saya tulis? Objek yang serializable. Ingat saya utang jelasin serializable ya. Saya pernah bahas bahwa ada 3 interface yang penting kita ketahui dalam Java, yaitu comparable, clonable, satu lagi adalah serializable. Apa itu serializable? Dia adalah suatu interface. Jadi objek yang bisa saya tulis atau bisa saya baca menggunakan Java I/O haruslah implement serializable. Kalau tidak implement serializable, dia nggak bisa ditulis. Ya. Nah, bayangkan, saya tuh mau nyimpen objeknya, tetapi saya juga bukan mau nyimpen dia sebagai kumpulan data. Jadi tidak cuma sekedar string, apa, enggak, saya mau nyimpen dia sebagai objek. Jadi saya harus tahu konteks bahwa oh ini adalah suatu objek yang memiliki data field ini, dan data field dia bisa objek lagi kan? Objek. Jadi ini kenapa saya perlu menggunakan input-output yang khusus untuk menyimpan objek. Kenapa judulnya serializable, Bu? Karena ini yang dilakukan oleh Java. Proses menserialkan bahasa Inggrisnya, menserialize ya, diserialkan gitu ya. Karena mau di-convert jadi byte stream. Jadi ada seri yang terjadi. Bayangan saya kayak deret gitu loh, kayak seri of angka gitu, seri of bits gitu. Dan objek itu bisa direpresentasikan sebagai sequence of bytes yang menyimpan datanya, tipenya, dan jenis-jenis data yang tersimpan di dalamnya. Dalam kata lain, semua hal yang membuat objek itu objek. Apa sih yang membuat dia seperti objek? Apa yang dia punya dan apa yang dia bisa lakukan kan? Nah, saya mau nyimpan semua itu. Dan kalau saya mau nyimpan semua itu, saya harus memastikan bahwa objek saya dapat ditulis sebagai stream of bytes. Oleh karena itu, semua objek yang saya mau tulis harus saya eksplisitkan implement serializable. Serializable interface adalah marker interface. Sama ya dengan clonable, artinya dia nggak punya method kok. Dia nggak perlu method yang perlu saya implement seperti compare to. Tetapi saya perlu menandai bahwa dia adalah suatu objek yang serializable. Apabila saya mau menulis, tetapi ternyata objek yang mau saya tulis tidak implement serializable, saya pasti ketemu yang dinamakan not serializable exception. Ini adalah salah satu contohnya, salah satu contoh kelasnya adalah employee implement serializable. Dia punya informasi name, address, social security number, dan nomor employee, dan dia mau melakukan sesuatu lah, gitu kan? Dia mau nyetak sesuatu seperti ini. Ada kata modifier muncul baru di sini, yaitu
transient. Apa maksudnya transient? Apabila saya mau membuat objek employee ini bisa ditulis, dalam kata lain, saya membuat objek employee ini serializable, padahal di dalamnya saya mempunyai beberapa datanya yang tidak serializable. Semua harus saya tuliskan, berarti semuanya harusnya serializable ya. Ini primitive data type. Dia bisa disimpan, bisa ditulis sebagai primitive data type. Tetapi dia tidak serializable di dalam suatu objek. Perlu saya tandai sebagai transient. Begitu pula dengan date of birth. Artinya apa date of birth ini? Date of birth ini adalah objek lain kan? Objek lain ini berarti public class date of birth ini belum tentu serializable. Jadi untuk menjaga saya perlu mendeklar dia transient. Untuk membiarkan agar objek ini bisa disebut sebagai serializable, maka semua data field-nya yang tidak serializable harus ditandai sebagai transient. Artinya apa? Karena dia tidak serializable, ketika saya nyimpan objek jenis employee, ini akan ke-skip. Tidak akan disimpan di dalam I/O saya. Jadi tidak akan di-serialize ketika objeknya di-serialize. Karena kalau dia tidak di-mark transient, berarti kan nggak akan di-skip ya ketika saya I/O. Padahal nggak bisa dicetak, nggak bisa disimpan, nggak bisa ditulis. Maka dia malah akan menemukan error. Ini adalah objek input stream dan objek output stream, suatu contoh. Dan saya juga punya satu potongan code contoh lagi untuk mencoba serializable. Saya akan tunjukkan di sini sekarang contoh serializable tersebut. Serializable text. Kita akan coba baca bersama-sama ya potongan code berikut ini. Saya import Java I/O karena saya mau mengimport serializable. Saya punya suatu objek jenisnya demo. Mana demo? Mana demo? Ini ya. Ini adalah objek yang saya buat. Objek saya jenisnya demo, dan saya sudah declare bahwa dia implement serializable. Kenapa harus implement serializable? Ya karena itu kan, karena dia mau saya tulis nantinya kan. Ini adalah konstruktornya, pokoknya saya punya suatu integer, saya punya suatu string. Dan di sini saya lakukan, saya punya suatu objek, saya buat dia menggunakan konstruktornya. Jadi saya buat suatu objek jenis demo, dan saya mau nantinya nyetak ke dalam file name.save. Oke, saya mau simpan di sini. Nah, saya harus menggunakan file output stream objek output stream tadi ya. Saya perlu membuat objek output stream yang menerima file itu pakai file input stream, file output stream, mohon maaf. Lalu caranya dengan menggunakan objek output stream, saya bisa menulis write object. Tulis aja, langsung aja objeknya saya tulis beres gitu ya. Begitu saya selesai tulis, ya saya close file tersebut, objek sudah selesai di serialize. Dalam kata lain, objek sudah selesai saya tulis. Ini saya perlu nge-catch karena dia mungkin saja mengeluarkan atau men-throw I/O exception. Ya. Lalu sekarang saya mau membaca ulang kembali objek yang tadi saya simpan dari file. Nih, saya membuat placeholder objek lain yang masih nol karena belum saya assign kemana-mana ya. Lalu saya mau membaca atau dengan kata lain mendeserialize dari yang tadi disimpan di dalam file. Ini saya baca kan, saya pakai input stream sekarang. Saya pakai input stream sekarang dan saya membaca, ini perintahnya adalah read object yang saya casting menjadi jenis demo. Lalu saya close, object has been deserialized. Mari kita coba baca. Ini kan saya punya objek satu ya, yang baru ya, saya baca dari file ya. Sedangkan kalau di sini saya mau coba tulis aslinya file yang saya buat tuh kayak gimana. File saya kayak gini ya, saya bikin objek yang pertama. Saya mau cetak A dan B-nya itu seperti apa.
saya tulis ke dalam file, lalu dibaca kembali di objek lain, A dan B-nya juga akan tetap kebaca. Kita akan coba ya. Serializable. Oh, sorry. Oh, salah type. Nah, ya kelihatan saya punya suatu objek, A-nya 1, B-nya for gig, objek sudah diserialize, lalu berikutnya saya diserialize dengan cara saya baca ke dalam objek baru, yang mana propertinya bisa saya baca semua. Pengen tahu dong, itu kayak apa sih? Filenya judulnya adalah, filenya itu adalah namanya file.ser ya. Kita coba cek, file.ser. Nah, ini ya, ini file yang barusan ditulis ya, objek tadi. Kalau saya iseng buka pakai notepad, ya kita kan nggak bisa baca ya ini apa ya. Dia binary file kan untuk dibaca oleh program, tetapi dia berhasil membaca dia sebagai suatu objek jenisnya demo seperti yang dibaca, seperti yang dibaca di potongan code serializable akan saya unggah juga di Skele untuk dicoba-coba, untuk mencoba siapa tahu Anda mau mencoba membuat suatu kelas yang serializable.